Sebelum teman-teman pinjam uang di aplikasi KT Akila, teman-teman wajib nonton video ini sampai dengan selesai. Karena di video kali ini kita akan bongkar secara lengkap berapa sih bunga pinjaman di aplikasi KT Akilat dan sistem cicilan di aplikasi KT Akilat itu seperti apa teman-teman semuanya. Apakah berat di pembayaran awal atau bisa dicicil dengan 1 bulan 1 kali bayar dengan nominal setiap bulannya itu sama untuk setiap pembayarannya. Nah, jadi di sini kita akan bahas secara lengkap. Namun sebelum itu di sini gue mohon dukungan teman-teman semuanya untuk subscribe channel SM Vintage ini untuk mendapatkan informasi pinjaman online. Nah, jadi di sini kita sudah ada di aplikasi KT Akilat ya, dan syarat pinjam di aplikasi KT Akilat ini sangatlah mudah ya. Hanya membutuhkan KTP, foto selfie atau verifikasi wajah, kemudian nanti teman-teman akan mengisi informasi pekerjaan, kemudian teman-teman akan memilih rekening pencairan ya. Untuk aplikasi ini sudah bisa cair ke semua jenis rekening bank, bahkan SEA bank pun bisa atau bank digital. Kalau untuk e-wallet atau Dana dan sejenisnya itu belum bisa dicairkan di aplikasi KT Akilat ini teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya mendapatkan limit yaitu 300.000 sampai dengan 3.800.000 rupiah untuk nominal pinjaman. Nah, namun buat teman-teman ada baiknya teman-teman ketahui dulu ya, berapa bunga dengan nominal pinjaman sekian dan sistem cicilannya berapa ketika kita akan pinjam di aplikasi KT Akilat ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari yang nominal terendah terlebih dahulu yaitu 300.000 rupiah ya. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu aplikasi ini dana yang akan diterima 300.000 dan pelunasan total yaitu sekitar 423.000 ya selama 150 hari untuk tenornya. Nah, kalau kemudian misalkan teman-teman mendapatkan limit 600.000, itu total pengembaliannya di 851.000 selama 3 kali bayar tenor dengan tenor 150 hari. Nah, kemudian 1.600.000 itu kembalinya lumayan besar ya, yaitu di 2.300.000 ya, hampir 600.000 lebih untuk total bunga pinjamannya dengan tenor sekitar 150 hari. Nah, kemudian di aplikasi ini juga memiliki pinjaman yaitu 2.600.000 ya, dengan 3 kali bayar dengan total tenor 150 hari dengan pelunasan total yaitu 3.786.000 ya. Jadi sangat tinggi ya untuk bunganya karena ini 150 hari untuk tenornya. Kemudian pinjaman tertinggi yaitu sekitar 3.800.000 ya, yaitu total pengembalian di 5.336.000, jadi hampir 1.500.000 lebih ya untuk total pengembaliannya, total bunganya. Nah, seperti itu. Jadi untuk bunga di aplikasi KT Akilat ini ternyata lumayan besar ya. Karena kenapa bunganya besar? Karena tenornya kita tidak bisa pinjam lebih cepat ya. Dalam artian kita ingin mengurangi total tenor ya. Misalkan kita hanya ingin ambil di 90 hari, itu tidak bisa karena sudah ditetapkan oleh aplikasi ini untuk tenor yaitu sekitar 150 hari, 120 hari seperti itu. Jadi sengaja sebenarnya aplikasi ini memberikan pinjaman dengan tenor yang tidak bisa diatur sendiri karena mereka akan mengambil keuntungan dari bunga harian. Karena untuk bunga harian di aplikasi ini yaitu sekitar 0,3% sampai dengan 0,4% per hari. Jadi lumayan tinggi untuk bunga harian di aplikasi ini. Seperti itu ya. Kemudian kita di sini bisa melihat untuk sistem pembayaran di aplikasi ini, apakah kita bayar selama 1 bulan 1 kali bayar dengan nominal pembayaran tetap sama atau berat di pembayaran awal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, karena di sini saya sudah pernah mengajukan pinjaman sebanyak 900.000 ya. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat ya, untuk tenor satunya itu sejumlah 851.000 dengan nominal pinjaman sekitar 900.000. Jadi dan pembayaran tenor satunya ini akan jatuh tempo 15 hari setelah pencairan. Nah, jadi 15 hari setelah cair kita akan membayar tenor satunya sejumlah 851.000. 90% dari pokok pinjaman kita itu kita bayarkan 15 hari dalam waktu 15 hari. Jadi pinjol ini tipikal pinjaman online yang berat di pembayaran awal. Kemudian tenor 2-nya itu di angka 327.000 dan tenor 3 atau pembayaran terakhirnya di 131.000 ya teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya aplikasi pinjaman online ini kurang rekomendasi ya, karena tenor tidak bisa diubah, bunganya lumayan tinggi dan sistem pembayarannya yang berat di awal ya. Berat di pembayaran pertamanya itu yang akan bersiko kita terlambat bayar, dan ketika kita terlambat bayar kita akan diteror dan otomatis kita akan membayar
denda pinjaman yang lebih tinggi seperti itu. Jadi memang agak kurang rekomendasi untuk pinjaman online KTA Kilat ini. Nah, jadi buat teman-teman sebelum pinjam di sini lebih baik pertimbangkan terlebih dahulu dari apa yang saya bahas ini ya sebelum mengajukan, karena ketika teman-teman terlambat bayar itu akan mempengaruhi pinjaman online lain, teman-teman tidak bisa pinjam lagi di aplikasi lain seperti itu. Ya, jadi itulah tentang bunga di aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini ternyata lumayan tinggi dan sistem pembayarannya tidak worth it dan tenor tidak bisa dirubah seperti itu. Jadi saya rasa untuk video kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.